Malam ini kita akan bahas purpose. Kemarin udah kita bahas idea or Bentar, wait. Wait ya. Oh my God. Sabar ya, sabar bentar. Bentar ya, kakak masih setting dulu. Oh my God, what happened with this? Kok dia berubah ya? Oke. Raise the share screen. Oke ya, dah. Ah, Tadi dia ke disconnect ya. Kakak kan pakai sound card, jadi supaya suaranya tuh clean, bersih, jadi nggak langsung colok ke port USB laptopnya. Jadi makanya kakak pakai sound card di luar supaya lebih clean suaranya. Jadi nggak ada suara dari luar masuk gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Yuk kita lanjut ya. Malam ini kita bahas tentang main purpose. Apa itu purpose? Apa itu main purpose? Berapa materi Kak? Cuma satu ding materinya. Ini dia kenapa sih? Wait ya, wait bentar. Kakak cabut dulu ding ini. Dari tadi mengganggu suaranya. Tujuan. Tujuan utama. Emang ada tujuan utamanya? Arti purpose itu apa? Tujuan ya, tujuan. Ya, udah bener. Gagasan utama, bukan. Kalau gagasan utama kan kemarin. Jadi gagasan utama kan kita bahasnya yang kemarin. Yang kemarin main idea itu baru gagasan utama. Hari ini kan kita bahasnya purpose. Atau kalau dalam buku kalian sering ketemunya nih main purpose ya. Gitu. Jadi tujuan gitu ya. Tujuan, apa sih maksud dari tujuan itu? Nah, ini apa sih yang punya suara dari tadi? Bentar. Oh my God. Kesel banget deh. Nah, ya. Bikin kesel aja ya. Oke, sorry. Ya, main purpose ya sederhana, yaitu tujuan. Sesuai artinya, sesuai arti dari kata ini, purpose, tujuan. Jadi dalam pelajaran kali ini, materi kali ini tuh kita tujuannya adalah untuk memahami tujuan dari teks itu disampaikan apa. Gitu. Misalkan dalam soal kalian nemuin teks gitu yang panjang gitu. Nah, kalian itu diminta untuk cari tujuan dari author atau question maker yang buat soal itu membuat teks itu sedemikian rupa itu untuk apa? Apakah untuk inform? Apakah untuk describe? Apakah untuk explain? Atau mungkin untuk elaborate? Macam-macam banyak ya. Itu tergantung question makernya itu tujuan atau niat awalnya itu apa gitu dalam menyampaikan teks tersebut. Itu yang dinamakan main purpose. Oke, jadi ya nggak bakal panjang-panjang penjelasan materinya karena ya purpose, main idea ya begitu-begitu aja. Nggak ada yang spesial sih. Yang penting kalian paham aja main purpose dan main idea itu bedanya apa gitu. Jadi kalau main purpose lebih kepada ya
intinya ceritanya itu mau ngarahnya itu mau ngapain gitu. Sedangkan kalau main idea kan konsepnya gitu. Inti sarinya itu yang dicari kalau main idea. Sedangkan kalau main purpose ya tujuannya. End of the line-nya apa sih gitu. Journey-nya apa, goal-nya apa dari teks yang disampaikan. Itu yang ingin dicari. Itulah yang dinamakan main purpose. Jadi wajib ya kalau awal-awal kita bertemu tuh pasti explanation singkat tentang main purpose. Sekaligus ya apa namanya sembari ingatan-ingatan kalian itu kakak coba refresh ya. Yang mungkin ini udah kalian temui, ya bukan mungkin lagi ya, tapi ini pasti kalian udah temui di SMP, di SMA ya kalian pelajari juga gitu. Cuman di sini kan kita mengulang saja, mengulang kalian yang lupa. Ya namanya manusia ya. Eh pasti penuh akan hilap ya, lupa dan salah. Jadi ya wajar tuh. Oke, jadi teks yang panjang yang ini yang kakak tulis ini buat kalian ini ya. Ini adalah kepanjangan dari apa yang kakak jelaskan tadi. Jadi ini lebih detailnya gitu ya. Lebih detailnya seperti itu. The purpose atau tujuan yang ada dalam sebuah teks itu menggambarkan, seperti yang kakak bilang tadi, bagaimana autor atau penulis itu merefleksikan atau mengekspresikan cara mereka menulis tentang sebuah topik atau tema yang dipikirkan oleh seorang penulis dalam bentuk tulisan yang kalian baca itu untuk disampaikan kepada para pembaca atau reader sehingga pembaca dapat menarik suatu kesimpulan tentang bacaan yang ditulis oleh sang autor itu tujuannya apa sih gitu. Pasti orang tuh nulis sesuatu pasti ada tujuannya. Nggak mungkin orang nulis sesuatu tuh cuman karena gabut. Nggak mungkin. Pasti ada tujuannya, tujuan tersembunyinya. Entah itu secara naluriah, secara alam bawah sadarnya yang bikin dia menulis sesuatu hal itu pasti ada tujuannya. Nggak mungkin nggak ada tujuannya. Kita pun hidup di dunia ini, kita dilahirkan, diberikan nyawa oleh Tuhan ya, ada tujuannya gitu ya. Bedanya kita autornya adalah si God gitu. The God itu autor kita. Sedangkan kalau tulisan ya autornya itu manusia ya. Kadang ada yang robot, kadang ada yang AI. Itu. Itu bedanya antara kita dengan tulisan yang kalian sering lihat. Kemudian, for instance, contohnya ya, jika tujuan penulis untuk mengekspresikan sebuah candaan, pasti sang autor akan menggunakan kalimat-kalimat candaan atau anekdot atau yang kalimat-kalimat jenaka dalam tulisannya. Ya, karena teksnya digunakan untuk mengekspresikan sebuah candaan, sebuah jokes ya, supaya para pembaca itu bisa tertawa. Yang pastinya dalam tulisannya itu ya pasti si author akan menggunakan sorry guys. Aduh, sinyal lagi. Bukan kakak yang out tadi ya. Sorry sinyalnya. Mm-mm. Sorry ya. Dah balik lagi. Sampai mana tadi? Sampai lupa kak. Anu ya, tadi sampai jika tujuan penulis itu mau mengekspresikan jokes apa itu ya, pasti menggunakan bahasa-bahasa yang lucu lah ya, yang jenaka supaya pembacanya atau yang ngeliat teksnya itu pasti tertawa. Nggak mungkin kalau dia pengen menyampaikan sebuah jokes, menyampaikan sebuah candaan gitu, mengekspresikan candaan, nggak mungkin dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang serius banget gitu yang baku-baku banget kayak karya-karya ilmiah nggak mungkin gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan main purpose.
Yang lainnya sisanya ya kalian baca sendiri aja lah nanti. Ya, karena ini cuman untuk memperjelas aja sih. Tujuan atau main purpose ini maksudnya apa sih gitu. Supaya kalian tahu dasarnya ya. Jadi nggak sekedar menghadapi atau mengenal apa sih main purpose itu enggak. Yang penting dasarnya kalian tahu juga. Maksud dari kita pelajarin ini itu apa. Itu yang selalu kakak jelaskan. Oh ya. eh Kemudian selanjutnya ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas description dari main purpose itu sendiri apa. Kemudian kita harus juga memahami ya, memahami ciri khas autor dalam menulis sebuah teks ya. Karena kita konteksnya kan membahas teks dalam soal ya. Dalam soal yang mana ya, yang kalau secara umum ya, yang kita tahu tujuan penulis itu ada empat bentuk umumnya, gitu. Yang pertama, jika penulis ingin memotivasi kalian itu, pasti penulis akan menggunakan persuasive writing supaya kalian tuh tergugah dalam membacanya. Itu biasa yang pertama ini biasa ditemuin dalam buku-buku karya. Misalkan ada kalian kenal itu eh, orang-orang yang sedang berkuliah S2 di luar negeri, pasti mereka mencoba apa namanya? Menulis sebuah buku ya biasa menggunakan persuasive writing karena pengen menggugah kalian supaya motivasinya itu apa nih ya terangkat lah ya gitu. Itu yang biasa ditemukan kalau yang pertama. Kemudian yang kalau yang kedua, jika penulis ingin menginformasikan atau ingin mengajarkan kita tentang sesuatu, ya maka penulis akan menggunakan expository writing. Ini biasa ditulis dalam bentuk ya buku-buku tebal-tebal gitulah ya, yang informasi-informasi secara spesifik disampaikan di sana. Gitu. Ya, itu kalau yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga itu kalau misalkan penulis itu pengen cerita pengalamannya pergi kemana gitu ya, dia akan menggunakan narrative writing. Jadi penulisannya itu ya menggunakan bentuk narasi gitu, supaya orang-orang yang membacanya itu bisa ikut ke dalam ceritanya gitu, ke dalam pengalamannya gitu. Nah, kalau yang terakhir ya, kalau penulis atau autor tuh pengen menunjukin sebuah perbedaan, mendeskripsikan sesuatu, ya mereka pasti akan menggunakan descriptive writing. Agak gimana gitu, maksudnya gimana apanya? Apanya yang gimana nih? Hello, agak gimana suaranya atau gimana? Aman-aman aja perasaan. Ya udah lanjut aja. Suaranya Kak, masa? Kakak udah setting loh. Mikrofonnya udah kakak setting. Ya bukan, ya mungkin suara kakak agak serak ya tadi. Agak serak. Udah, lanjut aja. Oke, tips ya. Selalu ada tips. Habis tips apa sih? Oh, type of question ya. Main purpose. Tipsnya ya gampang. Hmm. Tips nomor satu nih sebenarnya ini yang kalau kalian itu baca buku, baca apa ya. Cuman kalau dalam teks itu biasanya jarang banget gitu dituliskan judulnya apa, terus kemudian pengantarnya apa itu ndak ada diberikan dalam teks ya. Dan background juga kita nggak tahu. Ini biasa kita gunakan kalau kita membaca sebuah buku gitu. Sedangkan kalau dalam teks itu ya paling yang muncul sepenggal kalimat atau beberapa paragraf dari sebuah buku itu yang dimunculkan menjadi sebuah teks. Nah, itu yang kita diminta untuk cari. Kira-kira itu tujuan penulis tuh menyampaikan bagian itu tuh kenapa gitu. Alasannya apa itu. Jadi yang nomor satu nih ya
Ini buat buku kalau kalian sering baca buku lah. Tapi kalau dalam teks ya kalian nggak akan bisa nemuin judulnya karena di teks jarang banget gitu ya ditampilkan judul, apalagi pengantar sampai ke background tuh nggak mungkin ya. Itu. Hmm. Yang kedua ya pahami isi dari teks. Ini sebenarnya kalau tips yang kakak bagikan yang untuk ini, untuk main purpose yang saat ini tips umum ya. Tips umum yang nggak terlalu urgent, nggak terlalu itu bisa kepake banget kalau di ujian ya. Karena untuk memahami isi dari teks ya jelas kalian harus paham yang namanya skimming ya, skimming dan scanning juga. Ini yang kalian harus paham itu. Kemudian simpulkan teks sesuai ide pokok. Ya, simpulkan teks sesuai ide pokok ya. Kalau kalian bisa skimming dan scanning, kalian kan tahu ide pokoknya itu apa. Jadi keseluruhan ceritanya itu bisa kegambar dari ide pokok itu. Tapi kalau kalian belum bisa skimming dan scanning ya itu memang agak berat. Cuman ada solusi pasti dari masalah kalian. Yang pasti kalian bertanya-tanya, ada sih nggak Kak cara cepatnya? Ya, beberapa orang akan mengatakan pasti ada, dan metode orang itu banyak yang, ya ada yang berbeda-beda ya, ada yang berbeda-beda, ada yang sama juga. Itu tergantung sebenarnya orangnya itu suka atau enggak terhadap metode yang dia gunakan atau nyaman enggak dia. Yang penting, yang nomor dua tetap kalian tuh harus belajar yang namanya skimming dan scanning. Ya gunanya supaya nggak banyak ngabisin waktu dalam kalian memahami teks yang panjang itu. Karena kalian nggak baca dari awal sampai akhir, cuman kalian lompat-lompat, tahu yang penting-pentingnya yang mana, itu yang dinamakan skimming dan scanning. Tuh. Jadi ya, scanning digunakan kalau kalian itu bahasnya tentang literasi bahasa Inggris atau literasi bahasa Indonesia yang materinya berkaitan dengan specific information, itu baru menggunakan scanning. Kalau menggunakan skimming itu biasa untuk informasi-informasi yang general atau umum, seperti main idea, main purpose itu menggunakan skimming. Ya, kadang main purpose itu juga bisa menjadi spesifik ya, specific information, sama seperti main idea juga seperti itu. Karena ya kadangkala ya yang namanya question maker sebebas mereka buat soal ya, mau gimana pun itu hak mereka ya yang buat soal. Jadi kadang nanti soalnya bukan menanyakan tentang tujuan dari keseluruhan teks itu, tapi nanti ada beberapa part. Sehingga kalian ya yang spesifik sebenarnya paling gampang daripada yang umum ya. Karena kita bisa cepat, kita tinggal baca di part itu aja. Sedangkan yang general ini yang kadang agak tricky ya. Bagi kalian yang mungkin baru ya, yang mungkin belum terbiasa gitu, ya pasti akan agak lama gitu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, cocokkan dengan opsi jawaban ya. Sebenarnya kalau yang keempat ini ada metodenya ya, bukan langsung ke cocokkan dengan opsi jawaban. Ini enggak seperti ini. Jadi yang pertama itu eh kalian harus yang pertama itu adalah memahami ya. Literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, kalian tuh harus paham ya. Paham yang namanya jenis-jenis teks ya, type of text ya, tipe-tipe teks itu ada apa aja. Ada yang tahu nggak tipe-tipe teks itu ada apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Nih, ada yang tahu nggak? Ada tiga, apa aja? Apa aja tipe teks, jenis teks? Apa aja? Ayo, coba sebutin kakak. Naratif, deskriptif. Hah,
Persuasif naratif, betul nggak? Coba cek Google. Coba cek dah Google tuh. Coba cari jenis teks tuh apa aja. Argumentatif. Ayo, apa aja? Itu udah bener tadi deskriptif. Ada deskriptif itu. Kemudian adalah apa lagi? Yang biasa kalian temuin kalau misalkan kalian masak Indomie atau mie sedap itu teks apa namanya? Banyak sebenarnya ya, banyak jenis teks itu banyak ya, prosedural ada ya, itu deskriptif. Kemudian selain itu apa aja? Apa habis itu? Intinya dia banyak ya, jenis teks tuh banyak. Kalian bisa cek aja di Google, bisa cari aja di Google ya sendiri gitu. Teks itu apa aja gitu ya. Recount ya, recount itu termasuk dia dalam deskriptif dia termasuk ya. Intinya kalian harus paham itu type of text itu apa aja. Kemudian yang kedua itu adalah find the bias. Ini ya, find the bias. What is bias? Who know what is bias? What is bias? Ada yang tahu? Hah? Nada. Nada anaknya Deddy Kombuzer. Hah? Kata kunci. That's a key? No, that is not key. Find the bias. Bias is not key, Farhan. Kesalahan. Yakin it is a mistake? Cara berpikir. Kakak analogikan deh bias itu apa. Jadi misalkan ya, di Korea tuh kan ada banyak band. Ada banyak band ya. Ada banyak band. Ini kakak analogikan supaya kalian tahu bias itu apa ya. Di Korea itu banyak band. Nah, itu kenapa orang-orang Indo, kebanyakan orang Indo ya, itu kebanyakan itu sukanya sama BTS itu. Nah, kita sebutnya apa itu? Padahal banyak banget gitu. Banget banget band, banyak banget idola di sana. Tapi kenapa banyakan yang fansnya BTS? Nah, itu kita nyebutnya apa? Cara berpikir yang berat sebelah dan tidak menggunakan data. Aduh, terlalu baku banget ya. Hmm. Fanatik, prasangka, Nah, itu si Alia baru bener ya. Cenderung, kecenderungan. Itu yang dimaksud dengan bias ya, kecenderungan. Seperti yang kakak bilang tadi pada analogi sederhana kakak. Misalkan kita membahas South Korea ya, Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan itu kan banyak banget idola, banyak banget band, banyak banget penyanyi atau apalah kita sebutnya. Tapi kok BTS saja yang paling banyak gitu. Nah, itu kan berarti kecenderungannya ke arah sana karena alasannya mungkin karena apa nih anggotanya ganteng-ganteng atau apa ya kakak nggak tahu itu alasannya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan bias. Jadi, kenapa kakak bilang di nomor dua itu find the bias? Karena beberapa tipe teks itu kadang ada yang nantinya author itu tidak ada biasnya di sana. Atau dalam arti seperti ini. Jadi misalkan kalian itu ketemu dengan tipe teks ya. Tipe teks yang kayak news item itu ya. Yang review atau apalah kita bilang ya. Itu yang biasanya di dalam teks tersebut itu kita tahu bahwa teks-teks seperti news item,
kemudian recount, dan juga teks-teks review itu ya, itu biasanya tidak ada biasnya di sana. Jadi autor yang nulis teks itu tidak ada kecenderungan. Sehingga pada saat di pilihan jawaban, makanya di poin nomor 4 kakak apa nih ya, kakak highlight di sini di poin nomor 4, kalian bisa lihat pilihan jawabannya, kalian bisa eliminasi gitu. Kalian bisa eliminasi kira-kira dari pilihan jawabannya itu yang termasuk bias atau termasuk cenderung autornya itu dalam kalimat di pilihan jawaban itu. Nah, itu yang kalian eliminasi. Carilah yang bersifat netral gitu. Itu sebabnya kenapa kakak bilang barusan adalah kalian find the bias ya. Dan dia itu menyatu dengan tips nomor 4 yang kakak beritahukan di sini. Karena apa? Seperti yang kakak bilang tadi ya. Yang pertama kalian mengetahui tipe-tipe teks itu apa saja. Kemudian yang kedua, find the bias. Yang mana aja dari tipe teks itu yang kadangkala nanti ada itu autor itu lebih cenderung membela ini, membela itu gitu ya dari teks itu. Nah, itu yang harus kalian tahu. Nah, sehingga nanti pada saat di opsi jawaban itu kalian bisa mengeliminasi yang sekiranya dari teks itu. Misalkan kalian ditampilkan dalam soal UTBK ya, nomor satu. Misalkan nomor satu itu kita tahu, kita udah pahami teksnya itu membahas atau tipe teksnya itu adalah tipe teks yang news item. News item atau berita lah ya kita bilang. Berita yang dimana di situ nggak ada autor itu sifatnya untuk cenderung kepada salah satunya. Jadi dia netral di situ. Nah, kita tinggal lihat di pilihan jawaban. Kita eliminasi mana yang kata-katanya itu mengandung apa nih ya kecenderungan, yaitu yang kita eliminasi gitu. Sembari kita juga tetap ke poin nomor 2. Kalian tetap juga harus memahami isi dari teks apa yang disampaikan. Jadi, tips yang ini itu nggak serta-merta itu bisa dipakai juga. Tetap juga kalian harus memperhatikan dan juga memahami teksnya tersebut itu maksudnya atau yang disampaikannya itu apa. Itu kalian tetap harus paham juga. Selain dari tips yang kakak bagikan di sini. Gitu ya. Jadi, tetap kalian harus pahami teksnya itu, gambaran umumnya itu apa, sehingga kalian bisa tahu tujuan nantinya dari autornya menyampaikan itu apa. Barulah kalian coba menggunakan metode yang kakak ajarkan. Jadi kalian harus banyak baca juga tipe-tipe teks itu apa aja yang termasuknya. Kemudian find the bias, belajar, coba dalam pilihan jawaban yang kalian ketemu, misalkan latihan soal, dari pilihan jawabannya itu ada salah satu atau beberapa itu yang mengandung bias, mengandung cenderungan, ya kalian eliminasi yang itu dan coba jawab sambil mengerti isi dari teks yang disampaikan. Gitu ya. Oke? Ya memang mungkin di awal agak ribet ya. Tapi nanti seiring kalian terus berlatih, latihan soal, tuh pasti kalian itu akan bisa ya. Ya namanya literasi ya. Jadi kalian harus banyak baca, baru kalian bisa memahami. Kalau kalian sedikit baca, sekedar tahu doang, ya itu nilainya akan menjadi sok tahu ya. Itu intinya kalian banyak baca supaya lebih paham lah ya. Karena ya namanya literasi ya kemampuan membaca kalian sehingga ya pemahaman kalian akan lebih meningkat di sana. Kalau kalian sedikit baca ya pemahaman kalian akan sedikit juga. Jadi mulai sekarang itu harus kalian rajin-rajin atau ya nggak usah rajin banget ya untuk sekarang karena masih awal. Ya cobalah untuk membaca lebih banyak ya daripada kalian sekedar scroll TikTok itu yang nggak habis-habis itu
doom scroll ya istilahnya ya, istilah Gen Z-nya doom scroll yang kalian itu nggak akan end itu kayak permainan roulette itu. Scroll TikToknya lebih baik kalian itu lebih banyak baca, entah baca novel ya bagus juga novel itu semakin banyak kemampuan literasi kalian di sana tuh daripada kalian scroll-scroll nggak jelas. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang terakhir ya tipe question atau ya jenis-jenis teksnya itu apa? Eh, Kalau untuk tipe question atau tipe-tipe pertanyaan main purpose ya begini-gini aja. Jadi contohnya ya yang pertama, what is the purpose of the passage? Apa sih tujuan dari autor m- membuat teks tersebut gitu? Itu yang pertama. Ini general information ya, general information. Jadi keseluruhannya kalian diminta untuk cari tujuannya, bukan spesifik ya. Itu. Yang kedua, the author's purpose in writing the text is ya sama dia seperti nomor satu ya cuman diubah aja bahasanya ya. Itu. Nomor tiga ya sama the main point of this passage is to jadi kalian diminta general information juga. Jadi semuanya gitu semua dari teks tuh kalian diminta cari tujuannya. Why does the author mention bla 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 the passage? Nah, baru yang poin keempat ini baru dia menjadi specific information. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada dimension dalam teks itu apa, yang titik-titik ini. Nah, itu yang kalian diminta untuk cari tujuannya author tuh mention itu kenapa gitu. Nah, seperti itu. Ini baru jadi specific information. Baru jadi seperti itu di poin nomor 4. What is the objective of the passage? Sama aja. What is the writer's intention? Intention tuh sama aja dengan purpose ya. Intention sama kayak di lagunya Justin Bieber ya. Itu. Yang ketujuh, what is the motive of the writer to write the text? Sama, purpose in writing. Nomor 9 ini sama kayak poin nomor 4 ya. Ini, with the second sentence in the first paragraph, the writer intends to. Jadi, apa nih ya, kalian diminta untuk mencari tujuan author tuh menulis kalimat kedua yang ada di paragraf pertama. Itu. Jadi itu aja jenis-jenis teksnya ya. Oke, jadi jenis teksnya ya seperti itu aja. Mention intention ya, bukan mention. Mention beda ya. Mention beda. Mention tuh kayak kalian itu misalkan ngebuat thread atau kalian nge-tag seseorang itu dinamakan mention. Tapi intention di sini ya, intent. Oke, gitu. Jadi kelar ya. Udah materinya kelar, nggak banyak-banyak materinya karena ya emang literasi apa yang mau dipelajari lagi? Ya kalian kan fokus utamanya adalah di soalnya kan, bukan di materinya. Kalian mah kadang bodo amat sama materinya ya, lebih banyak soal. Makanya kakak ya jadinya males aja kalau mau nulis materi panjang-panjang. Yang penting to the point aja lah buat kalian. Ada lah soalnya ada dong, ada. Kakak udah nyiapin 15 ya. 15. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai soal intention sama kayak purpose ya sama literasi kimia. Literasi kimia ya kalian tinggal hafalin aja rumus-rumus itu. Selesai deh. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita mulai nih latihan soal. Farhan, boleh silahkan. Abang mau tanya. Oke, terima kasih kesempatannya, Kak. Aha. Jadi, dalam menentukan main idea atau ide pokok, menurut saya itu gampangnya kita melihat eh, apakah kalimat ini dijelaskan oleh kalimat selanjutnya. Contoh,
terdapat beberapa dampak negatif. Titik. Mhm. Salah satu dampak negatif, titik, 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 berarti dapat disimpulkan main idenya yang kalimat pertama. Kira-kira benar seperti itu tidak sih, Kak? Iya, kan udah kakak jelaskan, udah kakak mention. Ini kan materi sebenarnya hari kemarin ini Farhan ya. Ini materi hari kemarin mainnya dia. Sekarang kan kita bahas main purpose. Oke. Main purpose. Jadi ya bener emang dijelaskan juga di kalimat setelahnya dari yang dimention sama soalnya itu seperti yang kamu bilang tadi. Karena kalimat kedua dari kalimat pertama yang dimention pada paragraf itu maksudnya ke dalam apa? Apa disebutnya kemarin? Ada kakak kemarin kasih tahu apa disebutnya kemarin? Ayo, ada yang pada ingat nggak? Ada yang pada ingat nggak apa yang disebutnya tuh? Kalau kita informasinya dapatnya di second sentence dari paragraf yang dimention itu. Ada yang masih ingat nggak? Oh my God. Masa kalian udah pada lupa? Astagfirullahalazim. Ayo, siapa yang ingat pelajaran kemarin? Minggu kemarin. Kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu disebutnya apa, Farhan, dalam bahasa Inggris? Hah, gagasan? Kok balik lagi ke gagasan sih? Ex no, I am not mention about explanation text. Farhan, apa disebutnya sih? Kalimat penjelas itu apa? Disebutnya apa? Kalimat pendukung iya sama aja. Kalimat pendukung dan kalimat penjelas itu sama aja. Itu disebutnya apa dalam bahasa Inggris? Kok topik sentence? Oh my God. Astaga, baru 1 minggu kemarin. Ya Allah. Ngantuk Kak, kamu ngantuk kenapa? Supporting detail ya. Supporting detail. Itu, oke, bukan supporting sentence, bukan explanatory sentence. Itu kamu ngartiinnya per kata itu ya, bukan sesuai literasi apa teorinya. Oke, kok adverb lagi? Oh my God, ya Tuhan, Astagfirullahalazim. Jadi itu ya, tadi pertanyaan Farhan ya bener itu kita bisa mention, kita bisa ya, perkirakan kira-kira main idenya itu dari kalimat setelah yang dimention tuh iya. Karena kan kemarin udah kakak ajarin, itu kan disebutnya sebagai supporting detail. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat utamanya. Itu. Jelas ya Farhan ya? Ada lagi pertanyaan? Semoga intens. Oh my God. Mariandola. Kan tadi udah kakak bilang intens sama objektif tuh apakah itu sama? Intention, intent, it is the same like a purpose. Objektif tujuan itu sama, it is the same, you know? Oh my God, how many time I will repeat this? Oh my God. Kalian pada dengerin nggak sih? Ya Allah, kakak ngejelasin dari tadi. Ya Tuhan. Astagfirullah sih. Gini-gini besok kakak. Ya udah langsung aja. Nggak perlu kakak bertele-tele besok. Apa yang kakak tulis di PPT udah langsung aja. Nggak perlu kakak jelasin dah. Kalau kalian nggak nyimak. My God. Ngantuk kak iya. Kakak tahu kalian ngantuk. Ya udah kita mulai soal aja deh.
Hmm, ya, kita langsung lanjut ke soal. Soal ini mau berapa menit? Mau berapa menit satu soalnya? Hah? 1 menit? Jangan 3 menit lah, 2 menit aja. Ya udah 2 menit ya, biar cepat. Oke, wait. Gonna setting timer dulu ya. Sabar, timernya. Oke, timernya udah ya. Siap-siap buka polling kalian. Soalnya kakak launch sekarang ya. 1, 2, 3. 2 menit dari sekarang. Silahkan kalian jawab. Baru kita bahas sama-sama. Oke? Ada soalnya di polling. Buka di menu HP kalian atau laptop kalian tuh di pilihan more. Kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu lainnya. Itu cari polling. Itu di sana muncul soalnya. Saya akan lap 15 detik lagi ya. 15 detik lagi baru kita bahas sama-sama. Nah, kalau nyuci tuh katanya di Oke, time is up. Waktunya udah habis ya, udah 2 menit. Lonceng udah bunyi, kakak izinin poll ya. Telah jawab nggak apa-apa. Dah, untuk nomor 1 ada yang mau jawab nggak? Siapa yang menjawab nomor 1? Ada, mungkin si Farhan. You wanna answer this question? Mention you, Farhan. Siapa nih yang angkat tangan? Boleh, Farhan. Boleh dijawab. Why does the writer write the passage? Mhm. The answer is uh, Wow. is B. B. To describe the evolutionary process that helped the theropod survive. Okay. Why you pick the B for the correct answer? Why? Alasannya apa? Oh, kalau misalnya saya ganti boleh gak, Kak? Boleh, 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 boleh banget. The answer is A, B, C, D, E. Hah. To reveal the result of blah blah blah. Oke, kenapa alasannya kamu jawab E itu kenapa? Because I'm reading in uh, paragraph 1.
Mhm. is the sentence first. Per sentence, Uh, alright. Apa itu? 221 Uh-huh. study published in the journal Acta Paleontologica Polonica suggested that bone crushing tropos such as T-Rex evolved small arms so they wouldn't beat each other arms off when they fed. Nah, Oke. dari situ kita bisa menemukan jawabannya bahwa itu terdapat pendapat dari Akta Paleontologica. Seperti Mhm. itu, Pak. Oke, oke. Thank you so much, Farhan. Ada jawaban lain nggak selain Farhan? Ada yang mau jawab lagi yang lain nggak? Ada nggak lagi yang mau membandingkan, comparing your answer? Selain dari jawabannya Farhan tadi, ada yang mau nggak? Kemarin rame yang jawab di pertemuan sebelumnya ngebahas tentang main idea. Sekarang kok bisa kalian sepi? Ada nggak? Hah, oke, nggak ada nih. Bingung jelasin, nggak apa-apa. Jelasin aja. Kamu ngelihatnya di paragraf berapa, udah, terus mentionnya di sana, udah selesai. Sampai gitu aja kamu ngejelasin. Kalau nggak pakai bahasa Inggris ya nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia aja, nggak masalah. Mau ngejelasin atau enggak? Aduh, aku tuh paham. Ya udah, kalau kamu paham, jawaban kamu itu apa? Ayo, alasannya itu apa? Halah, oke deh. Kita bahas saja ya. Tadi jawaban si Farhan itu E ya, to reveal the result of the study about theropods by Acta Paleontologica Polonica, ya intinya itu seperti organisasi ya. Organisasi sejarah lah ya. Itu. Oke, si Farham jawab E karena dia mentionnya dari paragraf pertama. Mulai dari paragraf pertama, the first sentence-nya ada 2021 study published in the journal Acta Paleontologica Polonica suggests that bone crushing theropods as T-Rex evolved small arms so they wouldn't bite each other's arms off when they fed. Jadi pada tahun 2021 itu ada sebuah studi ya yang mempublikasikan sebuah jurnal ya yang mana mereka itu beranggapan bahwa teropod ya teropod. Ya, intinya teropod itu sejenis hewan dinosaur lah ya. Dinosaur itu seiring berjalannya waktu itu tangan mereka tuh evolusinya itu kecil banget ya. Seiring tahun mereka hidup, mereka baru lahir tuh itu tangannya kecil banget gitu. Nah, itu jurnal yang disampaikan oleh si Akta Paleontologica itu ya. Sehingga mereka tuh tidak bisa menggigit satu sama lain ketika mereka tuh makan gitu. Karena tangannya tuh berevolusinya kecil banget, nggak sebesar tangan-tangan dinosaur yang lainnya ya. Itu. Nah, kalau si Farhan jawab itu berdasarkan mentionnya cuman paragraf pertama doang, itu agak susah menentukan tujuan penulisannya itu apa. Karena kita harus paham keseluruhannya, bukan paragraf pertama doang yang di-mention ya. Jadi keseluruhannya itu. Kata si Farhan tadi jawabannya E. To reveal the result of the study about theropods by Acta Paleontologica Polonica. Itu untuk mengetahui lah ya hasil dari studi tentang hewan teropoda
yang dilakukan oleh si ini ya. Males sekarang nyebutnya terlalu panjang ya. Ada nggak hasilnya di sini? Ada dibahas hasilnya? Ada nggak dibahas? Hmm. Tujuan penulisannya itu ada nggak dibahas bahwa dia reveal the result of the study about theropod by Akta Polenjit Pal. Susah banget nyebutinnya. Ada nggak? Ada nggak resultnya? Di paragraf 3, coba baca. This is paragraph 1, 2, 3. It is tempting to assume that every trait an animal possesses has some kind of evolutionary role in helping the creature survive. But sometimes traits just appear or disappear that don't necessarily confer a clear-cut evolutionary benefit. In this case, the trait for limb length didn't change while other traits did. Do you think that is the result of the study? No, it is not. It is not the result. Oke, bukan resultnya. Hah, yang mana? Ada nggak lagi? Where is? Apa jawabannya jadinya? Apa yuk yang benar? Tadi E salah ya. Kita eliminasi pilihan E salah to reveal. Salah ya. Kurang tepat. Oke. Erik 247. Boleh Erik kamu angkat tangan silahkan. Ya, menurut saya jawabannya B, Kak. Oke, to describe the evolutionary process that help the theropod survive. Why? Alasannya apa? Because di setiap paragraf, Kak, itu disinggung tentang proses evolusinya, Kak. Jadi saya berpikir bahwa di setiap paragraf itu kan disinggung tentang proses evolusi. Jadi saya Mhm. mengambil B, yaitu to describe the evolutionary process that help the theropod survive. Oke, oke, oke. Thank you so much, Erik ya. B ya. Oke, karena tadi Erik bilangnya semua paragraf itu membahasnya tentang evolusi. Jadi proses evolusi yang tepat menjadi tujuan si writer menulis teks tersebut. Oke. Itu ya. Kita lihat ya. Kita bedah dah satu-satu dulu. Udah satu-satu. Yang kalian baca ya, kalian baca. Paragraf pertama, siapa yang tahu bunyinya apa? Menjelaskan intinya ya. Paragraf pertama menjelaskan tentang publikasi ya, publikasi dari organisasi ini. Itu bahwa ternyata pada hewan teropoda, teropoda itu kayak T-Rex ya, itu tangannya itu berevolusi kecil gitu, tidak membesar ya evolusi tangannya. Sehingga mereka itu tidak saling memakan pada saat mereka itu cari makanan lah bersama-sama karena kan koloni soalnya mereka ya, hewan koloni. Oke, itu paragraf pertama. Paragraf kedua. Paragraf kedua yang mana? Ayo, paragraf kedua. Siapa yang tahu penjelasannya? Sambil belajar kalian baca nih. Nggak ada yang tahu paragraf kedua? Right now, however, this is just a hypothesis. John Hutchinson, a biologist. Intinya dia seorang biologi ya dari Universitas London ya. College look at dinosaur for limb evolution a different way. Apa itu for limb?
Ayo, siapa yang tahu apa itu forelimb? Forelimbs, pergelangan tangan. It's not front ya, forelimb. Lengan, ya intinya bagian tangan ya. Oke, itu bagian tangan tuh. Jadi seorang peneliti buat hipotesis ya yang bernama John Hutchinson bahwa dinosaurus itu evolusi tangannya itu sedikit berbeda ya. Contohnya dia bilang pada evolusinya teropoda. Jadi tangannya itu enggak benar-benar pendek, didn't really get shorter, but the legs got longer. Jadi tangannya walaupun dia kecil tapi tidak sependek itu, terus kakinya itu memanjang seperti binatang-binatang biasanya juga, the forelimb gets smaller and the head gets bigger. Jadi seperti binatang lainnya juga, ya bagian tangannya itu mengecil, kepalanya yang besar. Contohnya Tyrannosaur itu jenis T-Rex ya. Itu bla 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 panjang banget soalnya kalau kita baca. In particular, adapt this bone-crushing killer bite in their head. So they really specialize their head and then they just really reduce their volume, he said. Intinya di paragraf kedua ngebahas tentang hipotesisnya ya, hipotesis dari si John Hutchinson tentang evolusi dari tangan makhluk dinosaurus yang berjenis teropoda namanya. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, mulai dari an animal ya. An animal can only devote so much of its body volume to one thing or another. He can be a jack of all trades, so you either have a very generalized body where everything's equally specialized for some general ecological niche, or you really specialize like T-Rex, who is super specialized to be a vrown and predator. T-Rex arms were too short to help it hunt and kill. This huge dinosaur used a puncture pull method of bringing down prey in which T-Rex would bite big chunks out of them, ripping backwards with their strong neck as they did so, and their large back legs would have helped stabilize them. There's no evidence currently that their small arm helped in a way. Hutchinson added. Ini cuman penjelasan tambahan ya dari pendapatnya yang di atas. Itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, it's tempting to assume that every trait an animal possess has some kind of evolutionary role in helping the creature survive. But sometimes traits just appear or disappear that don't necessarily confer a clear-cut evolutionary benefit. In this case, the trait for limb length didn't change while other traits did. Paragraf itu, oke. Hah, intinya paragraf ketiga ini itu penjelasan tentang trait ya. Apa itu trait? Siapa yang tahu trait? Trait. Ada yang tahu nggak trait ini apa? Tukar sifat. Nah, sifat ya, sifat itu. Jadi paragraf selanjutnya itu berisi tentang sifat ya, sifat. Oke, sifat hewan ya khususnya teropoda yang muncul pada hewan ya, yang muncul pada hewan, kadang muncul, kadang enggak. Dan trait itu enggak selalu ya, don't necessarily confer a clear-cut evolutionary benefit. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu dia itu memberikan manfaat yang jelas dari traitnya itu. Itu yang dibahas di paragraf ketiga. Paragraf keempat,
itu membahas tentang other T-Rex body parts grew to colossal size to help them survive in their ecological needs. There might not have been a need for the arms to grow with the rest of T-Rex body, making them look comically small in comparison. Oke. Kalau yang paragraf terakhir ini itu lebih membahas tentang apa namanya? Eh T-Rex itu body parts-nya ya atau apa sih namanya? Badan ya, badan body parts yang kadang ada itu yang besarnya kolosal banget ya. Yang tujuannya adalah untuk survive pada ecological needs. Jadi ekosistem lingkungannya lah ya. Itu. Itu yang dibahas di sini. Bagian tubuh. Oke, itu benar. Berdasarkan Muhammad Rizky Akbar. Farhan juga sama, itu benar ya. Itu, there might not have been a need for the arms to grow with the rest of T-Rex body, making them look comically small in comparison. Ha, pada dasarnya intinya tidak diperlukan ya, tidak diperlukan tangan itu untuk membesar seperti badannya sendiri. A need for the arms to grow with the rest of T-Rex body membuat mereka itu ada perbandingannya ya, perbandingannya. Ada tujuannya lah antara body T-Rex yang besar dengan tangan yang kecil tuh ada fungsinya masing-masing gitu. Itu yang dikatakan di situ. And the last part, but that might not be the full story either. Hutchinson said, T-Rex and other theropoda may have used their arm for something. And it will take a lot more research and well-preserved fossil to find out. Untuk yang terakhir, itu cukup kalian fokus sebenarnya di sini aja. Apa yang kita bukan kita ya, tapi apa yang dikatakan oleh Hutchinson. T-Rex and other theropoda may have used their arm. Jadi T-Rex dan beberapa theropoda yang lain itu kemungkinan menggunakan tangan mereka itu untuk hal lain ya, untuk hal lain. Dan juga kita butuh waktu lebih banyak lagi untuk melakukan penelitian tentang fosil untuk mengetahui teropoda itu kira-kira menggunakan lengannya tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, kita kan udah tahu tadi paragraf pertama ngomongnya apa, paragraf kedua ngomongnya apa. Ya, walaupun tadi agak sedikit melenceng ya banyak penjelasannya kakak karena memang bahasanya di sini agak berat ya. Ini bahasa ilmiah banget, bukan bahasa sehari-hari. Oke, makanya tadi kakak nggak semua kakak artiin, kakak cari yang memang benar-benar apa namanya, yang benar-benar itu intinya kalian ambil poinnya itu. Oke, jadi intinya paragraf pertama tadi kita udah ambil bahwa antara apa namanya, antara biologis seorang scientist lah kita bilangnya, seorang scientist yang dari University of London yang bernama John Hutchinson itu beda pendapatnya dengan si Acta Paleontologica. Dia punya pendapat yang berbeda. Itu di paragraf pertama ya. Yang kedua itu berisi penjelasan dari si Hutchinson ya, lebih didetailin lagi tentang penjelasan apa nih ya? Penjelasannya si John Hutchinson tadi. Oke, membahas tentang trade, membahas tentang trade. Begitupun di paragraf ketiga juga sama, membahas tentang trait secara lebih lanjut, tentang sifat secara lebih lanjut. Dan yang terakhir itu membahas tentang masih belum diketahuinya kira-kira apa sih fungsi dari lengan teropoda seperti T-Rex itu yang disebutin dalam teks ini, itu masih belum diketahui, masih menjadi misteri.
Itu di paragraf keempat. Kita udah tahu inti dari keempat paragraf itu ngebahasnya apa. Kalau kita jawabnya yang B, to describe the evolutionary process that help the theropod survive. Theropod, theropoda termasuk T-Rex yang dibahas dalam teks ini, itu nggak hanya survive, itu berdasarkan tangan mereka aja. Itu proses evolusinya tidak dibahas secara spesifik ya, tidak dibahas secara spesifik di sini. Prosesnya itu tidak dibahas secara spesifik. Udah kakak mention tadi di paragraf kedua, udah kakak jelasin artinya apa, itu tidak di-mention banget. Apalagi paragraf pertama, paragraf ketiga, dan keempat itu nggak di-mention banget. Sehingga yang pilihan yang B itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah yang C, ya. To inform a different theory about the reason behind theropod's tiny arm. Kenapa? Tujuan penulis itu adalah yang C untuk menginformasikan ada different teori. Kenapa hewan theropoda termasuk T-Rex itu tangannya kecil? Ya karena yang udah kakak jelaskan tadi di paragraf 1 dan kedua. Itu ada pendapat dari eh males kakak sebut ya, intinya akta itu dengan seorang scientist atau biologist dari University of London Royal Veterinary College bernama John Hutchinson. Ada dua pendapat. Si satu bilangnya karena belakangan tahun pada saat dinosaurus hidup itu hewan teropoda itu tangannya kecil, itu karena mereka nantinya itu tidak akan menggigit satu sama lain. Sedangkan George Hutchinson itu beda pendapatnya. Gitu ya. Ya, sorry kalau agak belibet. Memang bahasanya nih memang agak berat ya. Agak berat karena ini bahasa ilmiah banget. Anak-anak IPA punya. Jadi ada yang sedikit kakak kurang paham karena ini anak IPA punya ya. Jadi kakak kurang paham what they mean in this text. Tapi jawaban yang benar itu adalah yang C. So yang kakak bilang to inform ada dua teori, ada perbedaan teori antara si satu melewati jurnal, kemudian si satunya lagi seorang biologi yang bernama George Hutchinson. Itu. Yang anak IPA pun bingung, ya jelas bingung karena bahasanya ini berat banget. Emang berat banget, serius. Kenapa kakak bilang berat? Ya karena banyak bahasa-bahasa ilmiah di sini. Yang wow, that's really difficult to me to translate this. Apalagi sambil ngajar ya. Itu. Makanya kakak coba tadi artikan yang intinya benar-benar inti buat kalian. Yang mana yang kalian perlu highlight dan mention. Kayak yang kakak bilang tadi. Itu ya. Jadi jelas jawabannya itu adalah yang C, bukan yang B, karena tujuan penulis itu bukan untuk mendeskripsikan secara lengkap tentang proses evolusinya, bukan juga E untuk mereveal ya hasil dari studi tentang teropod oleh Acta Paleontologica Polonica, karena si akta ini hanya dibahas di paragraf pertama, tidak dibahas secara lebih lanjut. Jadi bukan merupakan tujuan dari penulis sendiri. Jadi pilihan E juga salah. To compare two contrasting theories about why theropod have small arm. Di sini nggak ada comparing ya, nggak ada comparing. Jadi si author nggak ada biasnya di sini, nggak ada bias, nggak ada cenderung ke salah satunya, nggak ada. Bukan untuk mengcompare di sini, sehingga pilihan D kurang tepat. Yang A, to briefly menjelaskan secara singkat, to briefly explain the evolution of theropod, sama seperti pilihan B, itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah C, to inform. Jadi author tuh cuman pengen nginformasiin bahwa ada teori yang berbeda tentang kenapa sih tangan dari teropoda itu kecil gitu. Ada alasannya masing-masing gitu. Nah, kalau comparing tuh kayak opini, ya bener. Kayak yang kakak bilang tadi, harus ada biasnya. Makanya di pilihan dia itu kan dia bias kan. Kayak dia lebih memihak salah satunya.
Sehingga biasnya di situ kita eliminasi. Jadi pilihan D itu kurang tepat. Jadi comparing itu ya memang kayak ke opini. Jadi enggak neutral ya, enggak ke salah satunya. Itu. Karena teks ini merupakan teks apa? Jenis apa teksnya? Kalau enggak ada apa namanya? Enggak ada biasnya berarti teks ini termasuk teks apa? Information text, descriptive. Contohnya apa aja? Apa contohnya? Descriptive. Ya, bisa, bisa. Mhm. Oke, descriptive text. Itu yang tidak ada biasnya. Jadi jelas ya. Panjang lebar kakak jelasin untuk nomor satu aja ya karena memang berat banget bahasanya. Seriusan. Kalau kalian artiin juga itu. Wow. Tapi nggak apa-apa. Kalian udah berusaha untuk jawabnya itu juga udah. That's good. Great. Jadi clear. Alasannya masing-masing juga udah kakak kasih tahu tadi ya. Nama yang A kenapa salah, B kenapa salah, C kenapa tepat itu udah kakak kasih tahu. Oke, kita lanjut lagi. Ayo ke nomor 2. Bentar kakak setting polling ya. Silahkan kalian buka pollingnya. Pollingnya udah jalan. Timernya juga udah jalan. Kakak tunggu 2 menit dari sekarang. Oke? Wih, kalian udah pada pinter. Nggak ada yang jawab A karena mengandung bias. Wow, great ya. Udah makin paham. Nggak ada yang jawab A, ya nice lah. Karena A emang jawaban yang kurang tepat ya. Alright, waktunya habis. Udah 2 minutes. Habis, kita end poll ya. Oke, kakak udah end poll. Udah kalian bisa lihat juga teman-teman kalian jawab apa. Ini enak, nomor 2 bahasanya lebih santai ya. Tentang seorang perokok ya. Ayo, siapa yang mau jawab untuk nomor 2? Bahasanya nggak berat seperti tadi. Jadi, kalian bisa. Siapa yang mau jawab? Boleh. Ayo, monggo. Ada yang mau jawab nggak untuk nomor 2? Anyone? Nothing? Yang jawab ganteng dah. Ada nggak yang mau jawab nih? Purpose. Gampang nih. Bahasanya nggak sesulit yang tadi. Ayo. Nggak ada, astaga. Oke dah, kakak yang jawab. Oh, Erik, boleh silakan Erik. Ya, soal yang kedua ini Kak, itu kurang lebih dengan soal yang pertama tadi, di Mhm. mana
teks ini memaparkan dua jenis informasi, yaitu bagaimana rokok bisa berbahaya untuk anjing dan bagaimana rokok bisa berbahaya untuk kucing. Teks ini bersifat netral karena tidak mempunyai bias apapun. Itu saja, Kak. Jadi jawaban saya E. Okay. Inform the readers about disease that may develop in their pets caused by cigarette smoke. Oke, udah bener. Bener jawabannya E. E ya. Jawabannya E. Karena di teks ini itu termasuk tidak mengandung bias. Jadi sifatnya neutral. Inform the readers about disease. Penyakit, menginformasikan kepada para pembaca tentang penyakit yang akan terjadi atau yang akan terdampak atau berkembang pada hewan mereka yang disebabkan oleh asap rokok gitu. Jadi bener gitu ya. Itu makanya kakak bilang tadi, ini bahasanya nggak seberat yang tadi, jadi gampang. Makanya pas kakak lihat di polling kalian nggak jawab A tuh, oh berarti kalian udah bisa. Bias itu gimana sih mudahnya Kak? Intinya bias itu kecenderungan dari pilihan jawaban itu dia tuh sifatnya kayak ngebela salah satunya. Contohnya kan di teks ini. Di teks ini membahas tentang apa nih ya? Bahayanya asap ya, asap rokok lah intinya ya. Yang mana dimention di paragraf pertama, smoking not only harmful to people, dia juga berbahaya ke hewan gitu. Nah, hewan yang dimention di sini ada dua, yaitu anjing dan juga kucing. Nah, gitu. Jadi intinya bias secara mudahnya kamu pahami ya, Hani. Kecenderungan si writer atau penulisnya kalau dalam pilihan jawaban itu membela salah satunya. Misalkan bunyi pilihan jawabannya itu di pilihan jawaban bunyinya asap rokok itu berbahaya bagi kucing doang, nggak pada anjing. Gitu. Gitu ya, Hani ya, maksudnya. Oke, jadi clear untuk nomor 2. Mau lanjut lagi nggak? Masih ada waktu kok. Masih panjang jadwal kakak. Lanjut lagi ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, mulai semangat kalian ya. Jadi jelas nomor 2 itu jawabannya yang E. Inform the readers about disease that may develop in their pet caused by cigarette smoke. Dah, clear. Lanjut ke nomor 3. Pollingnya udah kakak launch. 2 menit dari sekarang silahkan kalian jawab. Kita jawab sama-sama setelah ini.
Right, guys, it was 2 minutes. Now we're gonna answer it together. Oke, ada yang mau jawab nggak? Buat nomor 3. Oke, nggak apa-apa yang mau live. Silahkan, nanti kan kalian bisa lihat recording juga. Ayo, untuk nomor 3 ada yang mau jawab nggak? Nobody? Ini harus kalian perhatikan ya. Harus kalian perhatikan bahwa jenis teksnya itu harus mengandung bias ya, kecenderungan. Not neutral. Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada yang mau jawab nih. Oh my God. Oke, kakak mau tanya deh alasannya. Oke, dari kelima pilihan jawaban itu kata kerjanya itu mana yang mengandung bias, mana yang enggak? Mana yang mengandung bias, mana yang enggak? Coba di kolom chat. Ayo coba. Dari kelima pilihan jawaban tuh mana yang mengandung bias, mana yang enggak? Astaga, kalian nggak tahu? Misalkan dari review, emphasize, outline, highlight, straighten out. Nggak ada. Alasannya satu bias, Kak. Yakin, yang satu tuh bias. Review. Review. The impact of generic variants on current medical practice. Yakin. They sure maybe highlight. Highlight artinya apa? Ayo, highlight artinya apa? Menyoroti. Menyoroti itu termasuk kecenderungan nggak? D. Coba kalau B, emphasize. Emphasize, gimana kalau emphasize? Emphasize. What is emphasize? Siapa yang tahu? Outline. Emphasize, menekankan. Berarti kalau menekankan artinya dia cenderung. Bener nggak? Secara logika. Bener nggak? Kalau dia menekankan sesuatu, misalkan kalian itu ada topik sesuatu bahasan dengan teman kalian, itu terus kalian mencoba menekankan, berarti kalian itu cenderung terhadap statement itu. Berarti B itu bias ya. B itu bias. Bener kan? Oke. CDE bias. Yakin CDE bias? Outline, it's not bias. Highlight, it's not bias. A, straighten out the uncertainties about the effect of genetic variants circulating among society. No, straighten itu tidak merupakan bias. Jadi yang E itu kurang tepat juga, yang D kita eliminasi, yang C juga eliminasi, apalagi yang A ya jelas dieliminasi. Yang tepat tuh jawabannya B. Emphasize, menekankan. Jadi lebih ke bias dari sini ya, autornya. Lebih ke bias. Oke, kenapa dia di sini bukan bias yang dieliminasi ya? Karena jenis teksnya. Jenis teksnya. Oke, jenis teksnya. Makanya kakak suruh kalian harus banyak-banyak coba pelajari jenis-jenis teks itu apa aja.
Karena kalau kalian pelajari main purpose, ya kalian harus ngeliat opini dari penulisnya itu seperti apa. Apakah dia neutral, tergantung konteks tipe teks yang dibahas. Misalkan yang mengandung bias tuh kayak ya ilustrasi film, literatur ilmiah itu, gitu. Iya, ini cara cepatnya yang paling cepat tuh untuk main purpose ya. Kalau enggak begini ya kalian baca pakai skimming semua halnya, semua teks itu dari paragraf pertama sampai akhir. Yaitu kalian pakai skimming, pahami masing-masing paragraf. Misalkan paragraf pertama, uncertainty about the impact of genetic varian, adanya ketidakpastian tentang dampak dari genetik varian ya. Sehingga diperlukan perubahan mendasar ya, mendasar dalam cara berpikir. Oke, itu paragraf pertama. Terus paragraf kedua apa? Itu. Baru kalian pahami pakai skimming. Tapi kalau ya kalian udah terbiasa seperti tahu yang mana bias, yang mana enggak, purpose of text atau main purpose itu gampang banget. Itu ya, seperti ini. Oke, jadi clear untuk nomor 3 jawabannya itu B. Begitu aja. Jadi kalian nggak perlu susah-susah baca teks sepanjang ini. Kalian kalau udah memahami. Oke, seperti itu. Jadi banyak-banyak latihan soal lah. Polling kebanyakan biasa. Kak, kalau kalimat pertama dari per paragraf itu udah cukup nggak kalau untuk menjawab? Udah cukup sebenarnya. Untuk per paragraf kalian tahu intisarinya dari kalimat pertamanya itu udah cukup untuk menjadi bahan gambaran umum kalian untuk menjawab soal. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Masih sekitar berapa menit ya? Oh, masih. Dua soal lagi deh ya. Dua soal lagi. Oke, dua soal lagi. Ayo, number 4. I was launch. Maka udah launch 2 menit dari sekarang. Kalian silahkan jawab ya. Oke, udah 2 menit. Kakak izinin poll ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab untuk nomor 4? Gampang kok. Dia sama kayak nomor 2.
It is the same like number two. Siapa yang ingat nomor dua tadi? Dia sama. Ada yang mau jawab nggak? Sebelum kita ke soal terakhir. Ayo tolonglah ramein kelas kakak. Ada yang mau jawab? Satu aja gitu. Aduh, Erik boleh. Silakan Erik. Ya, jadi Kak, seperti teks yang kedua tadi, yaitu di teks ini mereka memaparkan beberapa pandangan Point of tentang view. bagaimana Bener. melawan tingkat kriminalitas. Ya, di Menggunakan paragraf teknologi. kedua ditulis adalah Britain is also reported to have more than 4 million CCTV cameras. Some evidence suggests that CCTV is helpful in reducing shoplifter and car crime, blah blah blah. Mhm. And then there is, however, many claim that that better lighting is just as effective to prevent crime and that cameras could displace crime. Alright. And then there is ada pandangan ketiga dari Profesor Mike Press. Mhm. Ya, itu saja Kak. Oke, Jadi jawaban jadi, saya E. nah bener. Jadi, seperti yang kakak bilang tadi, Erik udah bener jawabannya. Di nomor 4 ini itu sama dengan nomor 2. Jadi, cari di pilihan jawaban yang tidak mengandung yang namanya bias. Jadi, bersifat neutral. Jadi, di sini itu teksnya membahas tentang ada perbedaan pandangan atau point of view ya tentang penggunaan teknologi dalam memerangi atau mencegah kejahatan, yaitu fighting crime. Ada tadi udah dimention sama si Eric, Britain di Inggris itu menginformasikan itu ada 4 juta CCTV kamera yang mana beberapa buktinya itu digunakan untuk mengurangi eh, perampokan toko dan juga kejahatan pencurian atau perampokan kendaraan itu. Kemudian ada pendapat juga yang lain itu dari Profesor Mike Price ya, bukan Mike Price yang mengatakan bahwa ternyata CCTV itu tidak efektif. Itu tidak efektif digunakan. Sehingga si penulis atau autor di sini ingin memberitahu para reader bahwa penggunaan teknologi itu bagus, tapi ada pro dan kontranya terhadap masing-masing pihak. Sehingga di sini sifat dari autornya itu neutral. Jadi jawabannya adalah yang E ya. To present different views on the use of technology in fighting crime. Oke? Jadi jawabannya adalah E. Ya, kita sekarang lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 5. Baru nanti jadi PR aja deh yang sisa 10 soal. Nanti kalian bisa lihat ya. Ayo, monggo dijawab untuk soal terakhir. 2 menit dari sekarang, pollingnya udah kakak launch. Ingat, ini yang tidak mengandung bias sama seperti nomor 4 ya. Tuh. Kak, salah Kak. Sorry, kakak lupa ya teksnya. Aduh, kok teksnya ke sana kemari ya? Sorry. Pollingnya udah mulai. Teksnya yang kakak lupa tadi. Sorry.
Udah selesai nggak kalian jawab? Waktunya udah habis nih. Belum selesai nih pada jawab. Belum Kak. Udah Kakak tunggu 30 detik lagi ya. Oke, karena udah 30 detik Kakak izin end poll ya. Oke, Kakak sudah end poll for the last question. Ada yang mau jawab nggak? Anyone wanna answer the last question here? Ada nggak yang mau jawab? Erik? Erik aja nih. Ada nggak yang lain? Nana boleh deh. Erik kasih kesempatan teman yang lain dulu ya. Boleh Nana, silakan. Hello Nana. Halo Kak. Oh iya, silakan, boleh. Jadi saya menjawab yang E. Kenapa? Karena di situ ada saya melihat di kalimat satu. Jadi on March dari ininya. Shortly after midnight, the oil tanker Exxon Valdez struck Blake Reef in Prince William Sound, Alaska, spilling more than 11 million gallons of crude oil. The spill was the largest in US history and tested the abilities of local, national, and industrial organizations to prepare of and respond to a disaster of such magnitude. Some steps were tried in the effort to clean up the spill, burning, mechanical cleanup, and chemical dispersants. Di situ kayak menjelaskan kayak apa sih kayak pokoknya nyambung sama yang opsi jawaban itu Kak kayak menguji kemampuan organisasi lokal nasional gitu untuk menghadapi dan merespon bencana sebesar itu gitu loh. Jadi kayak gitu. Udah, gitu Kak. Alright, thank you Nana. Boleh si Erik, kakak mau comparing jawabannya dan alasannya. Thank you ya Nana. Boleh si Erik, biar kakak bisa compare jawaban kalian berdua. Ya Kak, Silakan jawab. oh menurut saya yaitu jawabannya D. Mhm. How do you know? Karena em, Where is your karena voice? untuk jawaban E eh, itu lebih banyak disinggung di paragraf yang pertama. Nah, untuk jawaban yang D, dia menyinggung paragraf pertama dan juga menyinggung America's largest oil spill and how it was dealt with. Jadi jawaban saya adalah D. Oke, thank you so much ya Erik. Oke, jadi antara keduanya itu ya si Erik sih yang bener ya. Sorry ya Nana ya. Itu sebenarnya Nana, kamu udah hebat tadi udah mention paragraf pertama. Cuman tadi kamu kasih kakak statement bahwa itu relate dengan pilihan jawaban yang kamu pilih, yang E. Padahal kamu bilangnya relate-nya itu dalam artian berbeda. Pilihan jawaban E bunyinya Prison the Exxon Valdez Oil Tanker Accident. Jadi kayak memberitakan ya, memberitakan kejadian, insiden ya. Insiden oil tangki tangki minyak ya yang dimiliki oleh Exxon Valdez nama PT-nya. Yang mana hasilnya itu menjadi sejarah buat Amerika ya. Sejarahnya apa? Yaitu pertumpahan minyak terbesar yang ada di sejarah Amerika. Itu. Nah, sedangkan tadi Nana bilang itu berbeda jauh dari apa yang dikatakan di paragraf terakhir itu.
Kakak gak lupa tadi kalimatmu apa, cuman itu berbeda dengan pilihan jawaban yang kamu pilih ya. Itu sebabnya itu kurang tepat. Serta walaupun kamu juga jawabnya yang E, itu kurang tepat. Walaupun di awal memang ngomongnya kejadian truknya Exxon Valdez yang tumpah, cuman nggak dimention secara lebih lanjut Exxon Valdez-nya. Yang dimention di sini adalah kejadiannya itu menjadi sejarah ya buat Amerika sebagai tumpahnya minyak terbesar di Amerika sana. Itu karena sampai 11 million gallon ya, 11 juta galon dari minyak mentah itu yang tumpah itu di Alaska. Itu yang dimention. Dan bagaimana cara ditanggulanginya itu. Tell the history. Itu tell. Jadi di situ juga kita bisa ambil dan petik bahwa itu sama dengan yang nomor 4 tadi. Bahwa no bias in this tag. Jadi sifatnya neutral. Itu ya. Seperti itu. Makanya Nana tadi kurang tepat. Yang lebih tepat itu adalah yang Eric gitu. Eric yang lebih tepat karena ya Eric sudah benar mentionnya tadi. Tell the history of America's largest oil spill. Dan juga bagaimana cara menanganinya. Itu ya. Itu yang dibahas. Jadi dibahas di awal on March 24. Ini menjadi kisah kejadian terbesar tumpahnya minyak di Amerika. Terus bagaimana cara menanggulanginya ada di paragraf ini. Shortly after the spill, mechanical cleanup was started using booms and skimmers. However, skimmers were not readily available during the first 24 hours following the spill. The oil and heavy coal tend to clog the equipment. Gitu. Kayaknya nomor 5 yang tepat adalah yang D. Seperti jawaban Erik tadi. Oke, jadi sekian untuk pertemuan malam ini. Kakak sudahi. Kak izin stop share.